Halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Theophilus Emil Dirumopis, biasa dipanggil Vilo, NPM 8176. Jadi di sini saya sebagai Chief Executive Officer atau CEO. Perkenalkan, nama saya Maxi Fernando Diwango dengan NPM 8194. Di sini saya menjadi divisi COO atau Chief Operation Officer. Halo semua, perkenalkan nama saya Priscilla Natalia Chwandi dengan NPM 8202. Di sini saya berperan sebagai CFO, Chief Financial Officer. Hai, namaku Esther Stefania dengan NPM 2309082227. Di sini saya berperan sebagai Chief Technical Officer. Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Gloria dengan NPM 8180. Di sini saya berperan sebagai CMO, Chief Marketing Officer. Selanjutnya ada permasalahan dari UMKM. Permasalahan yang dihadapi itu adalah yang pertama keterbatasan modal karena masih merintis, jadi usahanya juga belum ada 1 tahun, kisaran 8-10 bulan, jadi masih menggunakan modal pribadi. Nah, persaingan dan kompetitor ini Mas Kukum merasakan keberatan karena ada persaingan yang telah terlebih dahulu melakukan usaha ini dibanding dia. Karena dengan itu Mas Kukum membutuhkan partner yang dibantu oleh orang bernama Mas Yasin. Dia itu menyediakan tempat untuk memproduksi 2 ayam kampung dan ayam kampung tersebut. Kemudian yang ketiga ada populasi ayam terbatas karena namanya juga masih merintis, jadinya kan ayamnya masih beberapa ya, karena juga ayamnya juga masih ada yang masih kecil, ada yang sedang, ada yang sudah ada yang besar. Namun pada saat ini ayamnya masih belum tumbuh besar dan masih beberapa juga yang telah terjual pada beberapa bulan yang lalu. Nah, ayam ini biasa menghasilkan 250 butir telur per bulannya. Nah, terus kalian bisa melihat hasil observasi kelompok kami. Kalau boleh tahu tuh bagi hasilnya kayak gimana, Mas? Kalau bagi hasil ya, karena kita ini sistemnya teman, jadi ya gitu, kalau ada hasil kita bagi bareng-bareng, kalau enggak ya kita tanggung bareng-bareng. Mungkin waktu COVID kita berpikir gimana cara peternakan, kemudian alhamdulillah sekarang besar, populasi sampai 100 lebih, bahkan kemarin ada sampai 300 ekor. Ini banyak sekali peminatnya, khususnya di ayam Elba, khusus KUB dulu. Nah, setelah KUB kemudian kami kalkulasi antara pendapatan dan pengeluaran, ternyata tipis banget, jadi ya mungkin beberapa KUB harus kami eliminasi. Dulu banyak KUB, kemudian sekarang jadi macam-macam, mulai dari yang 10.000 sampai 2 juta. Ada ya, arahannya itu ada. Kalau nanti saya dapat permodalan, tempat modal, itu ingin nambah ya namanya populasi ayam lah. Sekarang saya lebih fokus ke petelur dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PDB. Apa sih PDB itu? Nah, PDB sendiri itu ada 3 konsep, yaitu positioning, differentiating, dan brand. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep pertama terlebih dahulu, yaitu positioning. Apa sih positioning itu? Nah, positioning itu adalah suatu konsep penting dalam pemasaran yang akan membantu produk menjadi lebih menarik di pemikiran konsumen. Nah, usaha Merawang Farm sendiri itu dalam memperkenalkan produknya itu ialah dengan menawarkan produk-produknya terlebih dahulu kepada tetangga sekitar. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, dia mulai menggunakan teknologi digital seperti Instagram ataupun WhatsApp. Nah, jadi dia menggunakan kedua metode nih, yaitu online ataupun offline, untuk memperkenalkan produknya sehingga akan menarik minat konsumen. Oke, selanjutnya itu ialah konsep differentiation. Apa sih konsep differentiation itu? Nah, konsep differentiation itu adalah suatu konsep dalam pemasaran yang bertujuan untuk membedakan produknya daripada pesaing-pesaing lainnya.
Di Merawang Farm sendiri ini tuh dia berfokus pada usaha telur ayam kampung. Jadi telur yang dihasilkan itu berbeda dibandingkan yang tersebar di swalayan-swalayan. Serta pemberian pakan pada ayam yang ada di Merawang Farm itu juga semuanya berasal dari bahan alami, sehingga dapat dipastikan bahwa telur yang dihasilkan itu lebih unggul dan juga lebih sehat. Nah, dengan adanya ciri khas ini tuh membuat konsumen lebih tertarik pada produk Merawang Farm. Oke, yang terakhir itu ialah brand. Brand adalah konsep pemasaran yang berhubungan dengan identitas suatu produk. Nah, di Merawang Farm sendiri itu tuh sudah terdapat kemasan yang diberi label ataupun logo, sehingga konsumen itu akan langsung mengenali bahwa produk ini adalah produk dari Merawang Farm. Halo, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai STP, yaitu segmentasi target position, di mana dalam Merawang Farm sendiri, segmentasi konsumen belum dapat dipastikan karena Merawang Farm melayani seluruh konsumen tanpa adanya pembeda. Namun, ada beberapa konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap di Merawang Farm, seperti konsumen yang sedang menjalani program diet. Kemudian, Merawang Farm memposisikan dirinya dengan membuat konten dan menjelaskan bagaimana manfaat telur bagi kesehatan yang dapat membuka pemikiran konsumen agar tertarik untuk membeli produknya. Oke, nah teman-teman, kita lanjut ke TAM Samsom. Jadi TAM Samsom itu adalah singkatan dari metode yang digunakan untuk menghitung potensi pasar suatu bisnis. Nah, yang pertama itu kita membahas TAM. Jadi TAM itu adalah Total Available Market. Jadi total keseluruhan pasar yang dapat dijangkau oleh usaha. Jadi Merawang Farm sendiri itu mendapatkan total permintaan produk sekitar 300-an butir dalam 1 bulan. Biasanya satu pasar mendapatkan permintaan sekitar 100 butir dari Merawang Farm. Nah, yang kedua itu SAM atau Serviceable Available Market. Jadi di sini segmen yang memperhitungkan kemampuan suatu bisnis dalam menjangkau pasar dengan pelayanannya. Di Merawang Farm sendiri pernah terjadi kehabisan stok yang mengakibatkan pemilik harus membeli produk dari peternak lain terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan dari Merawang Farm itu sendiri. Oke, yang terakhir itu ada SOM atau Serviceable Obtainable Market. Jadi di sini mencakup jumlah pasar yang dapat dijangkau. Nah, Merawang Farm sendiri dapat menjangkau sekitar 50 konsumen termasuk di luar area Sleman. Jadi TAM Samsom sendiri itu saling berkesinambungan dan saling berhubungan dalam UMKM ini. Yang berikutnya kita akan membahas TOS dari Merawang Farm. TOS sendiri merupakan alat analisis strategis yang digunakan untuk membantu organisasi atau individu kenal. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai strength opportunities dari Merawang Farm. Jadi kekuatan Merawang Farm adalah penggunaan pakan organik tanpa campuran bahan kimia. Pendekatan ini tidak hanya membantu menjaga kesehatan ayam, tetapi juga menghasilkan telur berkualitas tinggi yang lebih sehat untuk dikonsumsi. Yang berikutnya adalah strength threats dari Merawang Farm. Jadi ancaman utama bagi Merawang Farm adalah persaingan usaha dan persaingan harga di pasar. Banyak kompetitor menawarkan banyak produk serupa dengan harga rendah yang bisa mempengaruhi minat konsumen. The weakness opportunities dari Merawang Farm ini. Jadi Merawang Farm menyadari bahwa saat ini belum mampu menyaingi ayam petelur jenis layer yang banyak dipasarkan di swalayan besar, baik dari segi produksi maupun jangkauan pasar. Meski begitu, Merawang Farm fokus pada peningkatan kualitas produk sebagai keunggulan. Yang terakhir ada weakness threats dari Merawang Farm. Merawang Farm menyadari bahwa keterbatasan modal menjadi salah satu tantangan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Merawang Farm perlu terus meningkatkan layanan pelanggan dan menjaga hubungan baik dengan mitra distribusi. Nah, yang berikut ada strategi kelompok dan target mitra untuk UMKM. Yang pertama, strategi kelompok. Strategi yang pertama, kelompok kami memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mengunggah video promosi dan untuk menjangkau layanan pasar. Strategi yang kedua adalah menerapkan layanan antar. Menerapkan layanan antar secara langsung kepada konsumen
untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua adalah target mitra UMKM Merawang Farm. Jadi target mitranya itu adalah para pedagang pasar lokal yang memiliki usaha yang sama. Para pedagang pasar lokal ini akan menitipkan telur mereka kepada Merawang Farm, kemudian akan dijual. Cari telur berkualitas. Solusinya di Merawang Farm. Nah, tunggu apa lagi nih? Telur ayam kampung Merawang Farm adalah pilihan yang tepat untuk keluarga yang sehat. Beli di Merawang Farm. Nah, butuh telur kampung yang proteinnya tinggi. Kunjungi lokasi ini ya. Biar lezat dan sehat setiap hari. Kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Ayo, buruan pesan.